teman-teman sahabat Bingo dan juga calon mitra yang hari ini sudah hadir di acara presentasi melalui aplikasi Zoom ini. Saya mewakili para pengundang Anda menjadi pemandu acara pada malam hari ini. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah ada sebagian yang mendengar tentang informasi peluang bisnis yang akan disampaikan oleh rekan kami dari Pontianak, dan saya yakin mungkin dari beberapa Bapak Ibu juga sudah ada mempelajari beberapa materi yang karena saat ini zamannya zaman digital, Bapak Ibu sudah bisa lihat di beberapa media sosial ataupun di internet, Bapak Ibu bisa searching. Namun demikian malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi tentang peluang usaha yang saat ini menurut saya benar-benar on the track, benar-benar sesuai dengan zamannya, yaitu peluang digital e-commerce, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena saat ini khususnya ya, saat ini kita sama-sama mengalami wabah corona atau pandemi COVID-19, sehingga menurut saya bisnis ini sangat-sangat tepat sekali untuk kita jalankan di era atau di masa-masa seperti ini, di mana kita harus bekerja di rumah, kita harus beraktivitas dari rumah seperti itu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu semua kita akan mendengarkan informasi peluang usaha digital e-commerce ini dari seseorang yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Beliau dari kota Pontianak, ya, dari kota Singkawang kalau dulu mungkin ya, Pak Endi ya, Pontianak. Ya, beliau bernama Bapak Endi. Latar belakang beliau ini seorang digital marketer, ya. Kemudian yang luar biasa, Bapak Ibu, beliau ini mencapai tahapan jenjang karir sebagai affiliate marketer di Vingo ini itu dalam waktu 2 bulan, Bapak Ibu. Dan yang sangat luar biasa, beliau benar-benar menjalankan bisnis ini dengan cara digital marketing. Ya, jadi hanya dengan menggunakan perangkat digital atau menggunakan handphone seperti itu. Nah, tanpa panjang kata, Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengarkan peluang usaha digital e-commerce ini kepada Bapak Endi. Kami persilakan. Namun sebelumnya berdoa dulu ya Pak Des, sorry ya. Ya, silakan Pak. Ya, Bapak yang pimpin. Oke, baik Bapak Ibu, biar acara semua berjalan lancar, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Tanpa panjang kata, kami persilakan pada Bapak Andi untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Andi. Oke ya, terima kasih untuk Pak Karno ya yang luar biasa ya, yang akan memandu acara Zoom Talk Vingo malam ini nanti sampai acara selesai ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di acara Zoom ini. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi ya, saya langsung aja masuk ke materinya kita ya. Kita singkat padat dan jelas saja. Oke, di layar kita udah lihat. Jadi Vingo ya. Jadi konsepnya adalah buy to save, share to earn. Artinya belanja untuk berhemat ya, berbagi untuk menghasilkan. Jadi ini adalah konsep dari Vingo ya. Oke, sebelum training ini kita mulai ya, saya harap yang pertama kita fokus dan luangkan waktu kita ya untuk mendengarkan peluang ini ya. Minimal ya sekitar 45 sampai 1 jam ya, itu maksimalnya. Dan niatkan di sini untuk sambung silaturahmi ya, siapa tahu dari sini kita bisa jadi ajang ya perkenalan ya, networking juga di sini itu. Oke, demi masa depan orang-orang yang Anda cintai ya, mungkin Vingo akan bisa mengubah ekonomi kita juga. Oke, bersihkan dari pikiran negatif ya, karena kita pikir negatif itu nggak ada gunanya ya. Di sini kita hanya berbagi aja, intinya satu informasi yang positif yang bagus itu. Oke, siap berubah masa depan dan menjadi lebih baik. Karena di Vingo memang bisa mengubah seperti itu ya. Kita akan langsung aja masuk. Oke, sebelum saya masuk ke Vingo-nya ya, saya pengen kasih dulu fakta tentang perkembangan e-commerce atau marketplace di Indonesia. Jadi biar kita tahu dulu ya potensi Indonesia seberapa besar sih untuk e-commerce ini begitu. Oke, Indonesia adalah negara yang pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia ya. Jadi ini ada satu lembaga dari Inggris ya, namanya Merchant Machine ya. Dia meliris ya satu data tentang perkembangan e-commerce di Indonesia, yaitu di tahun 2018 itu pertumbuhannya 78% ya. Jadi ini angka yang luar biasa kalau saya bilang ya, sangat tinggi sekali ya.
Oke, dan dari tabel ini kita bisa lihat Indonesia urutan pertama, ya disusul Meksiko, Filipina, Kolombia, terus yang paling terakhir itu Tiongkok, China ya. Kenapa Cina bisa paling ujung? Karena Cina udah sangat-sangat maju ya. Jadi kita Indonesia ini lagi ngekor di negara-negara yang perkembangannya sangat cepat sekali, seperti itu. Oke, dan ini ada sumbernya ya, tinggal kita cek aja di internet ya, tinggal googling aja di data box kata-data.co.id. Ini ada data yang bisa kita cari ya di internet. Oke, di sini juga ada di slide ini juga melihat kan kita ada total pengguna marketplace ya di Indonesia itu seberapa besar sih pangsanya gitu loh ya. Di sini di tabel kita bisa lihat ya Tokopedia ada di urutan pertama ya, yaitu pengunjungnya di atas 153 juta. Oke, disusul Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli, JDID ini semua pemain top-top di Indonesia ya, yang kita tahu ya iklannya di mana-mana, TV, billboard, di YouTube, di Facebook dan yang lainnya. Ini mereka semua pemain-pemain besar di Indonesia yang cukup sangat familiar. Jadi dari data ini kita bisa lihat ada lebih dari 150 juta dari penduduk Indonesia sudah menggunakan fasilitas e-commerce. Artinya sekitar 6-70% itu sudah pernah ya berbelanja atau pernah mengunjungi marketplace ya. Artinya ini kalau kita lihat dari total jumlah penduduk Indonesia mungkin ya dikurangi yang lansia sama anak-anak ya mungkin sekitar 6-70% sudah memakai e-commerce ini. Jadi ini angka dan pangsanya yang sangat besar sekali. Oke, sama ini ada sumbernya ya. Ada di databox kata-data.id, tinggal searching aja ya, bisa kita googling seperti itu. Oke, dan ini ada satu fakta yang cukup unik juga ya kalau saya bilang. Ya mungkin kalau kita jarang browsing, jarang baca-baca di internet, mungkin ini kita nggak tahu ya. Mungkin sebagian besar pasti sudah tahu juga kalau apalagi sering belanja di marketplace begitu. Jadi ini tinggal kita cari aja di Google ya, tinggal ketik aja omset Tokopedia. Nanti akan muncul tuh. Tokopedia 1 triliun tiap bulan. Oke, artinya ini angka yang fantastik kalau saya bilang omsetnya 1 bulan 1 triliun. Oke. Dan ini data ini dirilis oleh namanya detik.com ya. Jadi ada salah satu media juga ya terpercaya di Indonesia karena mereka nggak mungkin melihat data ini tanpa data ya tanpa fakta begitu. Jadi ini pasti ada udah di data seperti itulah ya. Jadi akan ada buktinya seperti itu. Ini baru Tokopedia ya 1 triliun 1 bulan, belum Bukalapak ya, belum Shopee ya, belum JDID dan yang lainnya ya. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar potensi e-commerce di Indonesia ini. Jadi kalau kita bisa hampir 0,1% atau 1% aja dari omset mereka, bisa dibayangkan kita udah bisa jadi miliarder intinya seperti itu ya. Oke, lanjut di sini kita bisa lihat Alibaba Group ya. Saya yakin semuanya pasti udah tahu ya, pemiliknya atau ownernya adalah Jack Ma ya. Sekarang udah pensiun, tapi sekarang sudah menjadi salah satu orang terkaya di Cina ya, karena Alibabanya ini. Oke, di sini saya pengen kasih lihat di tabelnya, kita bisa lihat nilai penjualan Alibaba di festival belanja 11.11. Jadi setiap tahun itu Alibaba Group ada menggelar namanya festival belanja ya global. Jadi artinya seluruh dunia ya, belanja seluruh dunia. Jadi bisa kita searching langsung ya di Google juga ya, omset Alibaba 11.11 ini yang akan dimunculkan pasti yang terbaru. Jadi kalau kita lihat di tahun 2019 ya, Alibaba Group itu meraup 539 triliun dalam satu hari itu aja. Kenapa waktu festival belanja itu bisa sebesar itu omsetnya? Karena waktu festival belanja itu banyak promonya, banyak diskonnya, dan banyak promo menaik lainnya. Jadi ini yang membuat Vingo Alibaba ini begitu besar sekali gitu loh ya. Alibaba ini begitu besar sekali ya karena banyak promonya tadi itu. Karena yang belanja itu global ya, dunia seperti itu. Dari tabel ini juga kita bisa lihat ya pertumbuhannya dari tahun 2011 sampai tahun 2018 itu peningkatannya drastis ya. Artinya ini jadi sebuah tren. Nah, ya inilah data ini bisa membuktikan kalau memang belanja online ini akan menjadi sebuah tren ya. Jadi setiap tahun itu naik terus gitu loh. Jadi kalau misalnya ini nggak menjadi tren, harusnya tiap tahun itu menurun. Tapi ini enggak, ini setiap tahun naik terus. Jadi ini yang akan membuktikan kalau memang jadi sebuah tren gitu. Dan ini sama ada sumbernya bisa kita cek juga di databox kata-data.co.id karena ini salah satu website yang meliris tentang e-commerce lah ya seperti itu. Jadi bisa kita cek di data ini. Oke, Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan e-commerce tertinggi di Asia. Jadi peluangnya sangat-sangat besar.
Karena hal inilah Indonesia menjadi sasaran yang diincar di negara lain di bidang e-commerce ini, ya. Kalau kita tahu ya, banyak pemain besar, pemain dari luar negeri itu masuk ke Indonesia. Contohnya apa? Ya mungkin salah satunya itu Shopee, ya. Shopee itu dari Singapura, jadi investor ownernya itu dari Singapura. Jadi bukan Indonesia gitu. Jadi JDID dari China ya. Lazada juga sama sekarang sahamnya dibeli oleh Alibaba Group. Artinya pemain-pemain besar itu meliriknya ke Indonesia. Kenapa? Tadi kita udah lihat data, fakta, ini sudah menunjukkan bahwa e-commerce ini di Indonesia sangat-sangat gurih lah, kita bilangnya seperti itu ya. Oke, kita langsung masuk ke profil Vingo ya. Di slide ini kita bisa lihat ya, founder Vingo itu adalah Jack Ye ya, sekaligus sebagai CEO-nya. Jadi dia punya pengalaman bekerja di Alibaba ya selama 13 tahun. Ya, sekarang dia udah nggak di Alibaba lagi, dia ciptain satu platform baru ya, namanya Vingo ini ya. Otomatis dengan pengalamannya harusnya Vingo ini bakal jadi satu fenomena baru lah ya, artinya bisa jadi sebuah terobosan baru seperti itu ya. Dan juga melakukan kalau kita tahu Tmall di Cina ya, ada Alimama itu semua di-handle oleh Jack Ye juga gitu ya. Jadi sangat-sangat berpengalaman dan kalau bilang beliau ini punya posisi penting waktu di Alibaba Group seperti itu. Oke. Dan di samping ini kita bisa lihat juga ini lagi dia Jack Ye lagi foto bersama dengan ownernya Alibaba Group yaitu Jack Ma ya. Dan kantor Vingo pusatnya ada di Hangzhou, China ya. Dan kantor pemasaran pusat pemasarannya ada di Malaysia. Dan di Thailand kita juga udah buka dan Singapura ya itu kantornya nebeng langsung dengan Malaysia. Jadi kita udah ada 3 negara ya, Malaysia, Singapura, sama Thailand gitu. Oke. Ini legalitas Vingo Malaysia kita lihat aja ini karena ini boleh dibilang ya situs webnya lah Vingo lah ya seperti itu. Oke, di sini juga ada internal notice sama ini foto dari CEO-nya Vingo Malaysia ya dengan pejabat pemerintah di Malaysia. Jadi Vingo ini terdaftar untuk menjalankan namanya social e-commerce karena Vingo ini memang promosinya lewat media sosial paling cepat seperti itu. Oke, bagaimana dengan Indonesia ya? Walaupun Indonesia belum launching, tapi Vingo udah berkomitmen. Ya, buktinya apa? Buktinya Vingo udah terdaftar di Haki ya, Hak Cipta. Jadi Vingo udah patenkan seperti itu. Jadi Vingo ada e-commerce intinya ya, bukan MLM, bukan yang lain. Jadi untuk yang apa? Untuk hak paten Vingo udah pegang ya. Tinggal nanti yang lain menyusul ya. Yang pastinya semua udah dipersiapkan ya. Tinggal nanti tunggu waktunya aja. Vingo akan CEO Vingo ketika datang, ya, maka Vingo akan segera di-launching, dibuka di Indonesia. Oke. Founder Vingo ada 3 orang ya. Ya, di sini kita bisa lihat ada 3 foto ya. Yang pertama namanya Wei Xi Wangnan ya, Jack Ye ya, sama Yu Tung Liu ya. 3 orang ini sudah belasan tahun ya, di atas 10 tahun lu menduduki posisi penting di Alibaba Group. Jadi kalau kita tahu yang tadi saya bilang ada Tmall ya, Taobao, terus Alibaba, itu semua mereka yang handle waktu masih di Alibaba Group. Artinya pengalaman mereka udah sangat-sangat hebat ya. Oke. Di balik Vingo ada investor ya, ada investor yang sangat mapan ya, sangat besar sekali ya. Namanya Chunxing Capital. Ya, ini adalah salah satu investor terbesar Vingo yaitu Chunxing Capital ya. Vingo sudah menerima dana dari Chunxing Capital dan Chengke Fund itu sebesar 225 miliar ya rupiah ya. Jadi Vingo udah siapin dana buat invest dan buka cabang di beberapa negara seperti itu, termasuk Indonesia ya. Jadi sehingga Vingo ini mempunyai potensi besar dan pengembangan di setiap negara melalui PS atau preferred shopper yang memasarkan Vingo khususnya persiapan launch Indonesia. Jadi tenang aja ya. Vingo udah siapin semuanya, tinggal kita tunggu waktunya aja ya. Yang perlu kita jalankan sekarang adalah promosiin aja. Vingo ini bakal booming nanti. Oke. Ini adalah foto founder Vingo ya menghadiri annual conference dari Chunxing Capital. Jadi kalau bilang conference tahunannya lah ya dari Chunxing Capital. Jadi Vingo juga hadir di acara tersebut. Oke, kita masuk ya. Tadi saya bilang Vingo konsepnya adalah buy to sell dan to earn. Artinya kalau kita di sini artinya kita belanja bisa hemat di sini ya. Kalau kita berbagi
bisa dapat untung. Nah, ini konsep Vingo. Jadi win-win solution. Ini yang sangat menarik seperti itu. Apa itu Vingo ya? Vingo adalah pelopor marketplace ya berbasis afiliasi, dengan konsep sistem bagi hasil ya. Kita sama dengan Tokopedia, Lazada, Shopee, Bilibili dan yang lainnya ya, sama. Cuma bedanya kita berbasis afiliasi, sama-sama e-commerce, tapi konsepnya yang berbeda gitu. Dan Vingo sudah bisa di-download di App Store maupun Play Store. Di selain ini saya pengen tanya, apakah kita pernah nih belanja di Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee? Saya yakin rata-rata mungkin 90% dari teman-teman yang hadir di sini mungkin sudah pernah belanja, apalagi waktu masa kena pandemi ya. Jadi nggak bisa kemana-mana, lockdown ya. Orang rata-rata belanjanya beralih dari offline ke online semua. Jadi yang dia pertanyakan, kalau kita belanja di Tokopedia, di Lazada, di Shopee, atau Bukalapak, yang kita dapat apa? Palingan dapat produk, setuju ya? Dapat produk, harga mungkin bisa lebih murah dari toko offline ya. Karena otomatis mereka udah mangkas ya buat sewa ruko ya, karyawan yang banyak, itu semua nggak perlu lagi kalau kita dengan online seperti itu. Kita dapat barang murah kalau kita beli. Terus kalau misalnya kita beli ini, contoh aja beli di Tokopedia, pinjam tangan, bagus. Teman kita tanya, belanjanya di mana? Kita kasih tahu dong ya, belanjanya di Tokopedia. Otomatis teman kita juga sama nih, dengar kita belanja Tokopedia, dia juga belanja. Terus apa yang kita dapat? Nggak ada, ucapan terima kasih aja ya. Cuma itu aja toh. Tapi berbeda dengan Vingo. Jadi Vingo menaruhkan sebuah konsep berbeda. Buy to save, share to earn. Artinya kita belanja di sini buat hemat. Bisa hemat, artinya karena ada cashback-nya seperti itu. Terus kalau kita berbagi ya, di sini kita bisa dapat untung ya, karena yang kita berbagi orang itu belanja, kita dapat cashback-nya ya. Ini win-win solution. Dan kalau mereka berminat juga untuk ambil lisensi bisnisnya, mereka tinggal upgrade seperti itu. Kita akan dapat bonus referral namanya. Nanti saya akan jelasin di belakang. Ini tampilan ya aplikasinya Vingo ya. Jadi apa aja sih yang ada di Vingo? Kalau saya boleh bilang semuanya ya. Semuanya ada di Vingo ya. Mirip dengan Tokopedia, Shopee. Kalau mereka ada apa, ya kita bakal ada apa juga. Hanya kita butuh waktu aja. Karena Vingo ini masih sangat baru ya. Umurnya masih 1 tahun lebih. Artinya masih seumur jagung. Tapi sepak terjangnya atau kinerjanya dalam 1 tahun terakhir ini sangat-sangat fantastik ya. Luar biasa sekali ya. Bisa kita download langsung juga di Play Store maupun App Store ya. Jumlah downloadernya udah tembus di atas 1 juta ya, di atas 1 juta lebih. Mungkin sekarang udah update-nya mungkin udah lebih dari 2 juta gitu. Jadi cepat sekali ya, cepat sekali. Kenapa bisa cepat sekali? Karena Vingo menawarkan satu konsep yang unik dan luar biasa gitu, saling menguntungkan. Terus apa aja sih kelebihan kalau kita bergabung di Vingo? Yang pertama, harga produknya termurah. Kenapa? Termurah karena Vingo kerjasama langsung dengan pabrik. Jadi tangan pertama langsung, tanpa ada wholesaler, reseller, distributor dan lainnya udah nggak ada karena udah pangkas langsung dari Vingo-nya. Karena konsep Vingo memang seperti itu ya, kerjasama langsung dengan pabrik eksklusif seperti itu. Terus yang kedua, komisi atau bonusnya terbesar. Ya kalau teman-teman udah jadi PS, udah naik AM, naik AT, udah bisa merasakan tuh ya bonusnya. Kalau kita referral seberapa besar, Terus sistemnya simple karena sangat simple ya, cuma lewat handphone aja, tinggal copy, share aja linknya, gitu. Jadi artinya gaptek pun bisa sebenarnya, saya bisa main handphone aja itu tidak bisa ini, gitu. Cara kerjanya termudah. Kenapa? Siapapun bisa punya bisnis. Kenapa? Cuma copy ya, kita kirim ke orang ya, copy, share, kirim ke orang. Ada artinya cuma sebaling aja gitu. Masa depan terpanjang ya. Kenapa? Kalau kita lihat toko online ya atau seperti Tokopedia, Shopee dan Lazada itu makin tahun tuh makin naik daun. Artinya nggak akan ada matinya karena e-commerce artinya menjual semua kebutuhan yang kita mau gitu. Passive income terbesar ya karena kita di sini bisa bangun tim shopper maupun tim PS. Kalau kita tim shopper kita udah gede ya, mereka belanja apapun di Vingo, ya kita yang dapat cashback-nya. Ya, mereka dapat barang bagus gitu karena kerjasama dengan pabrik gitu.
Kenapa harga Vingo bisa jauh lebih murah ya? Kita kasih gambaran di slide ini kita kasih gambarannya ya. Vingo memberikan komisi ke pembelanja atau harga produk termurah. Karena Vingo kalau kita lihat dari gambar ini, Vingo sudah memangkas jalur distribusi tengah ini. Oke, saya kasih gambaran dulu sebelumnya ya. Setuju ya teman-teman semuanya? Kalau perusahaan atau pabrik itu nggak mungkin memasarkan produknya itu langsung ke konsumen ya. Pasti ada di tengahnya, pasti ada perantaranya ya. Dan ada iklan biasanya gitu ya. Biasa iklannya besar-besaran gitu. Mungkin ada distributor ya, ada agen, terus ada toko online ataupun toko offline, terus baru ke tangan konsumen. Artinya setiap perpindahan dari distributor ke agen sampai ke tangan konsumen itu pasti akan ada namanya kenaikan harga. Mau itu 1.000 ya, 2.000, 5.000, itu pasti akan ada kenaikan harga, bahwa harga akhirnya ke tangan konsumen. Oke, otomatis harga pasti akan ada kenaikan namanya intis gitu. Oke, kalau Vingo berbeda. Oke, Vingo itu kerjasama langsung dengan pabrik ya, langsung ke tangan konsumen, artinya ke PS maupun ke shoppernya langsung. Otomatis jalur distribusi yang tengah ini udah dipangkas oleh Vingo. Ini yang menurut saya cukup menarik gitu. Oke, ada 2 status untuk di Vingo. Oke, yang pertama namanya shopper. Oke, atau kita boleh sebutnya itu pembeli lah ya, pembelanja, artinya konsumen umum. Kayak kita daftar di Tokopedia Shopee, persis sama. Sama di Vingo juga, sama daftar Shopee itu gratis ya. Tinggal download aja aplikasi di Play Store dan minta link referral ataupun kode referral dari pengundang kita. Oke, terus dapat voucher Rp5 ya, kurang lebih 17.500. Terus bisa belanja puluhan produk ya, yang ada di aplikasinya dengan kualitas yang oke ya, original dan harganya grosir ya. Terus yang kedua ya, kalau kita pengen ada hak bisnisnya ya, kita tinggal upgrade ke preferred shopper. Kita sebutnya sebagai agen. Artinya kita punya lisensi seperti itu. Oke. Di sini untuk upgrade sebagai PS ya, kita beli hak lisensinya ya, kurang lebih ya sekitar Rp199 ya, plus ongkir ya kurang lebih 800.000. Oke. Dan di sini kita dapat gift, artinya sebagai bonus ya, produk ya. Artinya kita udah upgrade, dapat lisensinya, dikasih gift sebagai bonus, dan kita dapat voucher belanja juga sebesar Rp199 juga, sesuai yang kita upgrade. Terus status bisnis Vingo, lisensinya itu berlaku internasional. Ya, dimanapun Vingo berada, kita bisa promosikan Vingo. Oke, bisa ada teman di Malaysia, ya udah kita bisa juga kembangin bisnis Vingo di Malaysia karena online kan begitu ya, tanpa batas gitu. Oke, kita bisa dapat income 10% dari total belanja shoppernya kita. Oke, terus di sini ada jenjang karir juga ya, nanti ada AM, AT, saya akan jelasin di belakang. Oke, ini berapa gift ya yang bisa kita pilih kalau kita upgrade ke PS ya untuk RM199. Oke, kita lanjut ya untuk jenjang karir atau jabatan di Vingo ya. Tadi saya sebut ada AM sama AT. Oke, di sini yang pertama namanya affiliate marketer atau kita sebutnya AM. Oke. Secara untuk AM kita punya tim ya, total 30 orang di bawah kita, tim PS ya. Tim PS 30 orang otomatis akan naik ke AM ya dengan syarat ya direct itu 10 orang ya, dan indirect keroyokan itu 20 ya. Dia total intinya 30 kita udah bisa naik ya untuk level AM SP itu. Terus yang kedua namanya affiliate trainer, ini posisi paling tinggi ya. Untuk capai AT gimana caranya? Tinggal kita punya 8 AM direct di bawah kita. Oke. Minimal itu 3 dari kita dan tim 5 orang. Totalnya 8, otomatis kita akan naik sebagai AT ya. Grupnya ada 500, termasuk AM sama PS. Betul. Oke, kita masuk ke 3 macam fee atau income yang bisa didapatkan di Vingo. Oke. Yang pertama namanya referral fee atau boleh bilang ya bonus sponsor ya, lebih enak gampang dipahami. Oke, yang kedua cashback fee ya. Itu artinya pembelanjaan, cashback dari belanja pribadi maupun belanja grup kita. Nanti ada training insentif juga. Oke, kita sering sebut namanya bonus leadership karena kita bimbing tim kita besar, kita juga dapat insentif ini seperti itu. Oke, saya jelasin dari referral fee. Oke, saya jelasin secara garis besarnya aja. Nanti mungkin saya ini ya, yang bingung atau yang mau ditanyakan tinggal tanya ke pengundangnya masing-masing seperti itu ya.
Oke, di sini referral fee yang pertama ya. Kalau posisinya sebagai PS ya, ajak satu PS baru, itu dapat kurang lebih ya Rp50 ya. Kalau kita kalikan kurs ya, anggap kursnya biar gampang hitung 3.500 saja, itu kurang lebih 175.000. Oke, PS ajak satu PS baru dapat bonus referral ya sebesar 175.000. Oke. Terus dia naik nih, naik level sebagai AM. Oke, kalau udah capai timnya udah 30 orang dia naik sebagai AM. Kalau udah posisi AM ya, begitu dia AM dia ajak satu orang baru sebagai PS, ya dia dapat kurang lebih Rp100 atau kurang lebih sekitar 350.000 dengan kurs 3.500 ya. Terus setelah dia AM dia kerja-kerja, ternyata dia naik posisi lagi sebagai AT, ini posisi paling tinggi ya. Kalau udah posisi AT, wah ini luar biasa nih, bonus referralnya besar sekali ya, besar sekali. Oke, kalau udah posisi AT dia ajak satu PS baru itu kurang lebih bonusnya sekitar Rp135 atau kalau dirupiahkan sekitar 472.500 ya. Ini cukup besar sekali ya. Oke, yang kedua saya masuk ke bonus cashback ya. Cashback fee artinya bonus belanja ya. Kalau posisinya sebagai PS ya, kita ajak shopper. Artinya shopper itu kan daftarnya gratis nih ya. Kita ajak mereka daftar terus mereka belanja. Ya, kita akan dapat cashback kurang lebih 10% dari total grup shopper kita belanja punya. Oke. Terus kalau udah naik AM ya itu lebih besar lagi kurang lebih kupu rata 14%. Oke. Kalau udah AT ya, kupu rata lagi 15,6%. Artinya makin tinggi jabatan kita, cashback-nya itu makin besar. Ini luar biasa sini. Terus yang ketiga ya, training incentive atau bonus relationship. Ini kalau udah posisi AM, AT biasa timnya udah lumayan gede ya, lumayan besar. Ya begitu grupnya belanja, AM grup itu belanja itu kalau AM sama-sama posisi ya, udah sama-sama posisi ya, AM ke AM artinya kita cuma dapat 0,8%-nya dari total omset belanja AM grupnya ya. Terus kalau udah AT 0,32% dari belanja AT grupnya. Jadi ini kecil ya, tapi kalau grupnya udah besar, timnya udah besar, ini lumayan ya. Dari satu passive income juga, dari cashback dapat, dari training incentive juga dapat. Apalagi dia jalankan bisnisnya ya, artinya referral. Jadi double income-nya 3 ya, triple kill orang bilangnya, triple kill itu punya 3 income yang bisa kita dapatin ya setelah kita jalankan ya. Oke, saya kasih lihat bonus bonus intinya ada 2 ya. Bonus utamanya ada 2 yang tadi kita udah lihat ya, bonus referral yang pertama ya. Tadi udah kita lihat AT kalau ajak PS baru dapat kurang lebih 472.500 ya. AM ajak PS baru dapat 350.000. PS ajak PS baru 175.000. Oke, saya kasih contoh aja asumsi ya, posisi karena dia giat ya, rajin, sebentar aja naik sebagai AM. Kalau misalnya sudah posisi AM nih, ya satu hari bisa ajak 2 orang PS saja ya, itu dikalikan aja 350.000 dikali 2, 700.000. Artinya satu bulan dia bisa dapat kurang lebih 21 juta hanya dari bonus referral. Ya, ini bonus referral benar-benar tergantung dari kita. Makin rajin, makin semangat kita promosiin, ya bonusnya akan makin besar, penghasilan akan makin besar gitu. Terus yang kedua ya namanya bonus belanja shopper ya. Kita bisa lihat ya berdasarkan data yang tadi kita udah lihat sebelumnya, itu ada total pengguna di Marketplace Indonesia di atas 140 juta dan ini bertambah terus ya, naik terus. Apalagi di kondisi seperti ini rata-rata orang harinya belanja ke online artinya semakin besar gitu. Oke, contoh nih dari 140 juta itu kita kalikan aja 0,01% itu adalah shoppernya kita. Ya mungkin kita promosikan pinggol selama 2 sampai 5 tahun ya kita capai nih ya 15.000 shopper ini ya. Karena saya anggap 0,01% dikali aja kita kumpulin pelan-pelan kumpulin karena pasti banyak mau daftar. Kenapa? Karena di sini sering ada promo voucher ya, terus daftarnya gratis ya. Jadi orang bakal banyak mau daftar. Begitu mereka daftar ya sebagai shopper kita, mereka belanja kita akan dapat hasilnya seperti itu ya. Anggap aja dari 0,01% kan 15.000 shopper. Anggap aja dari 15.000 shopper ya, saya ambil paling minim nih. Mereka sebulan belanja aja 100.000. Oke. Anggap aja ada yang belanja besar, ada yang kecil ya, ada yang nggak belanja, saya pukul rata aja, semuanya belanja 100.000. Artinya kita punya omset 1,5 miliar. Ya. Cuma 100.000 kali 15.000 orang aja udah 1,5 miliar. Apalagi kalau kita punya 150 juta orang ya, lebih luar biasa lagi. Oke. Dari 1,5 miliar, kita kaitkan aja saya pukul rata. Tadi ada PS dapat 10%, 14%, 15,6%, ya pukul rata aja ya. Ambil minimnya ya 10%. Kita udah punya income sebesar 150 juta per bulan. Oke.
Jadi ini angka yang sangat masuk akal ya, hitung-hitungannya masuk semua. Oke, kita nggak ambil angka-angka besar, kita ambil angka paling minimnya gitu. Ini luar biasa. Jadi untuk punya income 100 juta per bulan di Fingo ini sangat memungkinkan. Apalagi dijalankan dua-duanya ya, bonus referral dapat, bonus shopper juga dapat. Ini bakal penghasilannya bakal naik. Oke, sebelum saya lebih lanjut ya kita pengen saksikan dulu ya satu video ya grand launching Fingo Malaysia. Ya kita pengen lihat luar biasa sekali di Malaysia aja dengan jumlah penduduk yang cuma sekian persen aja dari Indonesia, tapi Fingo sangat-sangat booming di sana. Apalagi Indonesia ya. Makanya jangan heran semua pemain besar e-commerce ini incarnya ke Indonesia karena memang jumlah penduduk Indonesia begitu besar, potensinya akan sangat besar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama menyaksikan video grand launching Fingo di Malaysia. Oke, video ini sebentar aja cukup sekitar 3 menit saja ya, tapi ini bisa gambarin seberapa luar biasanya Fingo. Oke. Alright, so ladies and gentlemen, welcome right here to the Fingo Malaysia Grand Launching. Bentar. So ladies and gentlemen, in the meantime, let's invite our GM members of Fingo. Today marks our grand launching of Fingo. Our aim is to create a truly Asian social e-commerce shopping hypermall with strong base in Malaysia. And we will be glad to work with different e-commerce players, including Fingo in the Malaysian mobile e-commerce space. 我认为1000亿美金指日可待，所以大家一起加油！ And thus, the launching and ribbon ceremony is started right now, ladies and gentlemen. Congratulations to Fingo.协和由衷的希望大家给 Fingo 更多的时间来展示自己。 Thanks for everyone to come here, and I'm so honored to stand here and to see how the business we're going to build up together with you guys. 感谢 YB Dr. Wang 能参加我们的会议，并且发表了热情洋溢的演讲。感谢所有到场的媒体，谢谢你们的参与。感谢北到玻璃市，南到 JB， 东边到沙巴沙劳越的所有的 GM、Manager、BO 和 Shopper， 感谢你们，感谢你们的到来。 Okay, first of all, I would like to thank you, Yang Berhormat, Dr. Ongs, and also the medias here, and also our dearest Fingo GS manager and the BO, and also all of you here, ladies and gentlemen. Thank you very much. Really. Let's Fingo! Oke, ya luar biasa sekali ya. Cuma 3 menit videonya, tapi saya yakin di Indonesia ya bakal lebih luar biasa lagi. Kenapa ya? Karena sebelum Fingo launching aja kita udah punya puluhan AT ya, yang posisi tertinggi itu udah puluhan, punya ratusan AM ya,
Mungkin nanti nggak lama lagi tembus ribuan ya. Udah punya puluhan ribu PES dan ratusan ribu buat shopper. Jadi cukup fantastik gitu lah ya. Sebelum Fingo launching aja kita udah sangat-sangat gencar gitu. Apalagi nanti udah launching. Oke, saya lanjut. Oke, ini perbandingan harga. Oke, tunggu sebentar lagi. Oke, ini ada perbandingan harga Fingo dengan marketplace lain ya. Kita bisa lihat kalau secara gambar ini produknya kalau kita lihat ya kurang lebih mirip ya, sama ya, mungkin beda merek aja. Yang pastinya Fingo kerjasama langsung dengan pabrik ya, seperti itu. Oke, ini harganya di samping ini ya, saya ambil dari JDID ya, kurang lebih 109.000 ya. Kalau di Fingo ya lagi promo itu sekitar 50.000 ya, kurang dari 50.000. Jadi produknya cukup bersaing. Oke. Kalau kita lihat ini ya, sama ya, persis ya. Gambarnya ini jam tangan ya. Bentuknya sama semua ya. Ini ada Shopee Indonesia dengan Fingo ya. Kita bisa lihat harganya ini 80.000 ya, Fingo cuma 55.000. Oke, yang pastinya Fingo menggaransi produknya original ya, kualitas ya, karena Fingo kerjasama langsung dengan pabrik gitu. Oke, ini saya ambil ya, ini sama-sama merek Xiaomi ya. Oke, sama-sama merek Xiaomi. Ini saya ambil dari Blibli itu sekitar 280.000, oke. Dan di Fingo ini lagi promo ya, 180.000. Ya, kita anggap nggak promo pun ya Fingo tetap bisa lebih murah gitu, oke. Ini saya ambil dari Tokopedia dengan Shopee dengan Fingo, oke. Kita bisa lihat sepatunya ya dari gambar itu mirip 100% mirip ya. Dan ini pria Korea style, jadi artinya Korea style ini sama-sama nih ya, sama-sama fashion Korea style punya sepatu ya. Harga di sini sekitar 364.000 ya, di Fingo lagi promo ya sekitar 101.000, artinya nggak promo pun ya anggap 200.000 ya, kita tetap lebih murah ya. Ini yang buat apa, kalau kita ajak teman kita belanja suruh pilih ya pasti mereka pilih Fingo juga, intinya gitu, oke. Nah ini HP ya, Fingo juga udah kerjasama dengan Oppo ya. Jadi saya ambil dari Lazada dengan Fingo. Kita bisa lihat lagi promo ya, Fingo lagi promo. Ini sama-sama HP Oppo Reno ya, RAM-nya 6, memori 256 sama, Fingo di sini juga sama, RAM-nya 6, memori 256. Di sini harganya 599 ya, sekitar 6 juta. Kalau di sini ya di Fingo lagi promo nih ya, 1299. Nah, kalau dia kuruskan ke rupiahnya sekitar 4 jutaan. Oke. Ya, Fingo sering ada promo ya, sering ada promo. Ini biasa orang ngincar gitu kan, jadi lagi flash sale atau lagi promo diskon ya, ini apalagi banyak voucher belanjanya gitu. Ini yang buat Fingo cepat sekali ya diterima. Jadi nggak promo pun saya kira ya tetap kita bisa bersaing lah ya, harganya cukup kompetitif lah segitu. Oke, ini bukti ya, salah satu kerjasama Fingo dengan Oppo ya. Jadi pastinya yang tadi saya bilang ya, kita eksklusif ya, langsung kerjasama dengan pabrik ya, kerjasama dengan pabrik. Jadi kalau di luar sana kita bisa cek ya, saya nggak bilang Fingo tuh murah semuanya barang, enggak ya, tapi yang pastinya Fingo mengutamakan original, kualitas, dan jaminan mutu. Itu yang Fingo tonjolin, yang nggak dipunyain mungkin komputer lain gitu, seperti itu. Ya ini contoh perbandingan harga Fingo dengan Shopee di Malaysia. Jadi kalau dilihat ya mungkin tulisannya agak kecil ya. Kalau di sini saya kasih lihat ada sekitar 3-50%, itu apa lebih murahnya. Ya kenapa Fingo bisa lebih murah? Ya, tadi kita bilang ya kerjasama dengan pabrik seperti itu. Oke. Ini salah satu yang membuat Fingo begitu cepat booming di Malaysia seperti itu. Oke, berikut saya akan kasih lihat ya bukti dan testimoni ya, ini sebagai motivasi aja ya. Ini ada Pak Daniel ya, seorang affiliate trainer Fingo Malaysia ya, dia jalankan Fingo aja 4 bulan itu dibayar, kalau dirupiahkan ya kurang lebih 2 miliar lebih. Ya, kenapa ya, begitu cepat, begitu besar dapatnya? Ya, karena dapat infonya itu Pak Daniel seorang pemain MLM ya. Kalau kita tahu pemain MLM, kalau leadernya ikut ya biasa downline-nya juga ikut gitu loh ya. Artinya kalau kepalanya ikut ya biasa kaki-kakinya juga ikut seperti itu. Jadi ini yang buat Pak Daniel begitu cepat ngembanginnya. Karena udah punya jaringan, punya tim gitu. Terus yang kedua di Malaysia udah bisa belanja. Jadi income-nya double ya.
dari referral dapat, dari belanja shopper dapat. Artinya double income-nya. Oke, ini berapa gambar testimoni affiliate trainer maupun AM yang ada di Indonesia ya. Kita bisa lihat dari akun dia nih, ada yang udah tembus 214 juta ya, ada yang 78 juta ya. Ini tergantung kinerjanya masing-masing ya. Mau cepat mau lambat itu tergantung masing-masing. Ada yang sudah tembus 320 juta, ada yang 119 juta ya. Ada yang udah tembus 270 juta, ada yang 150 juta. Dan ini semuanya bonusnya udah bisa ditarik ya. Ditarik, artinya udah bisa melakukan penarikan ya. Terus ini ada anak muda ya, luar biasa sekali. 20-an tahun aja ya, Seliwang itu udah kita bisa lihat kalau lihat apa di gambar yang jelas kita bisa lihat satu hari dia pernah tembus 8 juta ya. Ya, bisa luar biasa sekali ya, satu hari bisa tembus 8 juta begitu. Oke. Jadi di Fingo yang sukses itu dari latar belakang apapun ada. Oke. Kalau kita lihat ini ada Pak Maimunawar, ini luar biasa juga. Ya, dia promosikan Fingo hanya lewat media sosial juga ya, lewat WA group ya. Gencar sekali ya. Udah tembus 100 juta pertamanya. Oke. Itu Pak Mai ini dari Ngawi ya, artinya Jawa Timur sana. Dia jalankan Fingo hanya lewat WA group ya, media sosial. Dan timnya besar sekali saat ini, ya, tahunya tiap hari itu pasti ada yang gabung ya. Karena gede banget, timnya gede banget, udah tembus 100 juta juga di Fingo ya. Yang luar biasanya beliau menjaga Fingo ya dengan kondisi yang sangat terbatas ya. Karena beliau kena salah kejepit, jadi beliau nggak bisa aja hanya di kursi roda aja dan promosikan Fingo hanya lewat pencet-pencet lewat handphone aja gitu. Oke. Ini testimoni lagi ya dari satu top leader agency director di sebuah perusahaan asuransi ya. Dia capai AM hanya dalam waktu 14 hari saja ya. Luar biasa ya, 14 hari capai AM ya. Dan tembus ya, 1 bulan pertamanya tembus 15 juta dan bonusnya udah dicairkan dan udah masuk rekening ya. Karena kita ada grup ya, dia share ke grup juga buat motivasi ya, semangat buat kita semuanya. Oke, ini bukti bisa di WD-nya ya. Jadi untuk withdraw ya, tinggal withdraw aja di akun nanti ya. Nanti Fingo akan kirim lewat namanya Instarem, yaitu payment gateway pihak ketiga. Jadi Fingo kerjasama namanya dengan Instarem. Jadi setiap ada Instarem mengirimkan email ya, artinya bonus sudah masuk rekening ya. Bisa dicek di rekeningnya langsung ya. Kita bisa lihat ya, di sini ada ya. Dan ada dia tarik 14 juta yang masuk itu 13.860.000 karena ada biaya administrasi ya 1% ya. Ya, sangat wajar ya karena kita pengirimannya antar negara. Jadi sangat wajar sekali ya. Oke, lanjut lihat kunjungan kantor ke Fingo ya, leader-leader Indonesia ya yang sudah pergi ke kantor Fingo langsung lihat kantor Fingo sama gudang Fingo ya. Ini waktu Desember 2019 lalu ya. Mereka pergi ke kantor Fingo. Oke. Di tanda panah ini bisa lihat ya. Tanda panah putih ini ada CEO Fingo Malaysia ya, namanya Mr. Lee ya. Dan kalau tadi kita perhatikan di video Glenn launching juga, ini ada Messi Wang juga ya, salah satu founder Fingo juga hadir di acara kantor Fingo. Jadi waktu mereka kunjungan ke sana, ketemu nih ya. Jadi artinya ini perusahaannya jelas ya, CEO-nya ada ya, foundernya ada ya, kantornya jelas, gudangnya ada semua. Jadi artinya makanya mereka yang pulang dari Fingo Malaysia ya, pulang ke Indonesia mereka semangat sekali karena sudah melihat secara real ya di sananya langsung. Oke, ini beberapa cuplikan foto ya dari gudang Fingo di Malaysia gitu. Oke. Yang pengen saya tanya apakah franchise Fingo ini mahal? Oke. Jadi kurang lebih sekitar 800.000 ya tambah ya sekitar 800.000 itu kita sudah bisa punya franchise Fingo ya. Menyisihkan sekitar 20 ribuan. Oke, kita sudah bisa punya franchise Fingo. Kalau gimana kalau kita bandingkan dengan Alfamart ya, Indomart ya. Kenapa saya bandingkan ini? Karena kita sama-sama punya toko ya, hanya kita tokonya online ya, Alfamart, Indomart offline ya. Kita lihat, saya searching ambil di Google ini biaya untuk bisa buka Alfamart, Indomart minimal 300 sampai 350 juta. Ini belum termasuk ya, belum termasuk biaya sewa tempat ya, hanya beri franchise-nya aja itu.
Jadi butuh biaya seperti ini. Oke. Dimana ya kalau kita lihat franchise yang Alfamart Indomaret ya terlalu mahal lah ya, mahal sekali, mungkin segelintir orang aja bisa. Saya anggap aja nih franchise IT ya, minuman kekinian, makanan kekinian, oke? Itu butuh dana sekitar 5 jutaan ya, buat bisa punya franchise IT ya. Itu hanya beri franchise-nya aja ya, belum lagi sewa tempat ya, karyawan itu semua kita yang siapin ya. Artinya data sistem ya, kita yang buat sistemnya. Oke. Kalau misalnya ini apakah menjamin kita buka Alfamart Indomaret ataupun buka franchise IT ini pasti sukses? Enggak juga ya, tergantung lokasi ya, tergantung ramai nggak ramai ya. Kalau rugi ya mungkin ruginya bisa lebih banyak lagi ya, lebih besar lagi. Dengan Fingo ya, kita modal minim ya, tapi hasilnya besar-besar sekali ya. Tadi kita lihat modal sekitar 800.000, tapi bisa menghasilkan sampai ratusan juta, bahkan ada yang udah tembus miliaran ya. Jadi ini hukum ekonomi ya, modal sekecil-kecilnya ya, untung sebesar-besarnya ya. Oke, kesimpulan dari saya ya sebelum saya tutup dan kita akan masuk ke sesi testimoni nanti. Oke. Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia ya. Ini ada lembaga yang survei ya. Bukan saya asal ngomong, bukan saya yang ngayal-ngayal ya, tapi memang udah ada buktinya ya. Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia ya. Oleh karena itu banyak yang masuk ke Indonesia. Terus yang kedua ya, jumlah pengguna e-commerce di Indonesia ini sangat besar. Ya, di atas 100 juta dan akan bertambah terus. Ini potensi ya. Fingo adalah satu-satunya e-commerce ya berbasis afiliasi dan bersistem. Ini lebih luar biasa. Karena kalau udah timnya udah besar, ini bisa berjalan autopilot dan bisa passive income di sini. Gabung atau tidak gabung di Fingo ya, kita pasti akan belanja kebutuhan kita di marketplace ya. Saya yakin sekarang udah mulai tuh ya. Karena kena pandemi ya, kita nggak bisa kemana-mana, belanja juga harus ya mungkin sebagian barang kita yang bisa belanja online, kita belanja online gitu. Oke, hanya dengan jadi PS saja ya di Fingo, kita dapat bonus referral ya, cashback belanja ya, dan berlaku internasional ya, seumur hidup dan dapat diwariskan ya, karena yang diwariskan adalah akun aja gitu. Jadi akun itu dijaga baik-baik gitu. Oke, tidak perlu mendirikan perusahaan ya, hanya cukup jadi PS saja, kita udah bisa jadi owner dari bisnis e-commerce Fingo ya. Luar biasa karena semua sistem udah disediain ya. Kita cuma tinggal copy paste, sebarkan link aja. Jadi segitu simpelnya ya di Fingo. Ya, jadi udah simple, udah gampang, jangan dirumitin ya, gitu. Oke, bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa berjalan autopilot menghasilkan uang meskipun saat kita tidur. Oke, sebelum saya tutup ya, saya pengen kasih teman-teman ya, Fingo ini adalah sebuah peluang ya, sebuah momentum saat ini ya. Kita tahu ya, Fingo belum launching di Indonesia. Ya, tapi ini adalah peluang sekaligus momentum. Kenapa saya bilang momentum sama peluang? Karena akan berbeda sangat besar, ya. Berbeda sangat besar kalau kita gabung saat ini dengan gabung saat launching, ya. Kalau kita gabung saat ini dan tim kita bentuk dari saat ini, begitu launching tim kita udah besar, artinya kita tinggal panen waktu launching. Dibanding kita baru mulai nol dari launching itu. Oke, banyak teman-teman kita yang agak bersusah payah di awal sekarang bangun tim besar, timnya jadi besar. Ya, kita tinggal lihat aja. Begitu launching, kita nikmati. Ya. Ini ada peluang sama momentum seperti itu. Oke, presentasi saya sampai di sini ya. Saya akan kembalikan ke MC kita, Bapak Katno. Tapi sebelumnya saya akan buka suaranya dulu. Halo, Pak Katno. Halo Pak Katno. Halo, malam Pak Junarto. Malam, Pak. Bentar, saya buka punya Pak Katno dulu. Halo Pak Katno, saya udah buka suaranya. Coba ditekan.
Saya kedengaran nggak, Bang? Benar, dengar. Jelas. Pak Kano coba ditekan. Kayaknya ada kendala teknis ya untuk Pak Kano ya. Tiba-tiba keluar juga kayaknya dia. Oke, mungkin kita langsung aja ya, biar nggak berlama-lama juga. Oke ya, kita masuk ke sesi testimoni ya. Ini testimoni yang biasa powerful sekali ya. Beliau ini sangat semangat ya, sangat antusias ya. Profesi beliau begitu banyak ya, begitu sibuk, tapi kenapa sih ya masih mau jalankan Pingo ya? Saya tahu beliau itu seorang lawyer ya, seorang dosen juga ya, seorang konsultan juga kalau salah saya ya, yang begitu sibuk tapi masih mau menjalankan Pingo. Sebenarnya ada apa sih di Pingo sebenarnya? Itu yang paling mau kita tanyakan. Udah sibuk banget tapi masih mau jalankan Pingo. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, mari kita langsung sambut ya. Bapak Junarto, silakan. Yes. Selamat malam, salam dahsyat. Dahsyat. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Saya dengan Junarto Paradongan Pardede. Saya dari Bekasi, asli saya dari Medan, dan saat ini profesi saya selain legal corporate, saya juga sebagai lawyer, dan juga saya seorang dosen. Dan saat ini saya juga punya bisnis konvensional. Nah, sekarang kenapa saya terjun dan masuk di Pingo? Itu menjadi pertanyaan rekan-rekan semua. 2 bulan yang lalu saya sudah pernah membawakan testimoni, tapi tidak direkam ya. Jadi Pak Endi, ini kayaknya harus direkam nih. Rekam, tenang aja. Oke, baik rekan-rekan semuanya. Saya bisa mencapai posisi AM itu dalam jangka waktu 25 hari. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya dan kenapa saya bisa mencapai AM dalam jangka waktu 25 hari? Awalnya sih saya terkecoh ingin mencapai AM itu dalam jangka waktu 10 sampai 12 hari. Ternyata waktu kondisi COVID yang tidak memungkinkan, pandemi 19, sehingga menjadikan hal seperti ini. Nah, rekan-rekan semuanya, apa yang membuat saya tertarik dengan bisnis Pingo? Yang pertama adalah saya punya impian besar. Saya kalau di pekerjaannya sekarang ini, kalau sudah bicara masalah uang, saya bisa saja dapat uang dari mana-mana bisa. Tetapi ada satu hal yang saya selalu ingin cari adalah satu kebebasan. Kalau saya ada banyak kasus, tentunya harus mengeluarkan energi yang sangat full. Tetapi saya diperkenalkan oleh seseorang yang luar biasa, yaitu sebuah bisnis yang menurut saya adalah abu-abu, kan itu, nggak jelas kan itu sejak awal. Saya melihat bahwa bisnis ini kayaknya bisnis apaan gitu loh, ngajak orang, ngasih tahu ke orang, dapat fee, bisnis apaan itu loh. Saya bilang nggak real gitu. Jadi sebulan lebih saya coba pelajari sebelum saya join di bisnis ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Reza, Pak Mangara, Pak Yudantara, ya, yang mereka tidak pernah bosan-bosan ya menghubungi saya supaya saya mungkin berpikir positif terkait dengan bisnis ini. Jadi kurang lebih saya selama ini sebulan, saya coba analisa, saya coba pertimbangkan, dan saya coba cari informasi baik dari YouTube, baik juga dari kementerian, semuanya saya cari tahu. Karena saya melihat bahwa saya sangat tidak bisa tidur pada saat dikasih tahu penghasilan leader itu dalam jangka waktu 3 bulan itu 120 juta. Waduh, saya bilang, gila, saya bilang. Nah, itu yang membuat saya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena saya punya banyak impian ya. Saya punya impian rekan-rekan semua. Saya punya impian itu, saya pengen suatu hari kelak nanti, saya itu memiliki sebuah panti asuhan, ya. Yang kedua, saya pengen menyekolahkan anak saya itu ke luar negeri, bukan di Indonesia. Itu impian saya. Nah, sehingga saya mencari-cari sebuah peluang, dan ternyata saya nyantolnya, salah satunya adalah ketemu dengan yang namanya adalah Pak Reza dan Pak Yudantara. Saya sangat negatif dengan bisnis ini, teman-teman.
Saya betul-betul negatif dan tidak percaya. Tetapi setelah saya coba cross-check, bisnis ini luar biasa. Ya, itu. Kenapa saya bilang luar biasa? Yang pertama, modalnya sangat kecil. Ya, modalnya sangat kecil gitu loh. Modalnya hanya 800 sampai 850.000. Ya, di modal di mana sebuah usaha, sebuah bisnis dengan modal yang sangat kecil punya penghasilan income yang lebih besar. Saya tidak tahu di mana rekan-rekan bisa dapatkan sebuah usaha dengan modal yang kecil tapi potensi penghasilan besar. Saya melihat di situ ada satu peluang, ya. Yang kedua, ya, bisnis ini diperlukan oleh semua orang. Semua orang membutuhkan bisnis ini. Ya, apa yang saya bilang membutuhkan? Semua kebutuhan-kebutuhan manusia ada di dalam bisnis ini, ya. Yang ketiga, ya, risikonya sangat kecil. Penghasilannya besar, risikonya kecil, dibutuhkan oleh untuk apa saya berpikir panjang. Ya, saya harus ambil peluang ini dan harus saya serius. Saya saat ini tidak pernah meninggalkan pekerjaan saya yang lama, tetapi saya tetap membangun pundi-pundi mata air yang bisa mengalirkan dolar-dolar yang lain. Karena tadi kembali kepada impian saya, rekan-rekan semua. Impian saya adalah saya ingin punya panti asuhan yang besar, saya ingin menyalurkan anak-anak saya ke luar negeri, tentunya dengan modal dan uang yang sangat besar. Kalau saya mengandalkan dengan kondisi yang sekarang, belum tentu saya bisa. Saya tetap mencari sebuah peluang. Ya, saya tidak mungkin berhenti mencari peluang-peluang untuk bisa mencapai impian-impian saya. Rekan-rekan semua, saya menghadapi banyak tantangan. Saya mau cerita kepada rekan-rekan semua. Begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Bayangkan saya seorang dosen, ya. Saya seorang dosen, saya orang legal corporate. Kalau saja saya salah, ya, kalau saja bisnis yang saya tawarkan kepada mereka adalah tidak legal atau tidak mencerminkan satu yang baik, atau bisnisnya ilegal dan yang lain-lain. Bagaimana dengan reputasi saya? Pertimbangan itu sejak awal selalu menjadi sorotan dalam pikiran saya. Tetapi saya yakin betul setelah saya berpikir positif terkait dengan bisnis ini, saya berani menghadapi apapun masalahnya. Ya, jadi saya menghadapi banyak tantangan. Saya presentasi di mana-mana selalu ditolak. Tapi karena saya punya impian, saya yakin dan percaya, ya. Dari setiap presentasi yang saya lakukan, pasti ada deal-nya. Dan itu kenyataan. Ya. Dari 1-20 kali presentasi, 20 presentasi saya terkadang cuma satu yang menerima. Bahkan teman-teman semua, orang-orang terdekat dengan saya, kalau saya telepon, biasanya mereka langsung matikan teleponnya. Kalau saya SMS, mereka itu tidak pernah membukanya. Kalau saya ajak mereka ketemu dengan banyak alasan. Tapi itu tidak akan menyurutkan semangat saya. Saya tetap lakukan presentasi. Dan saya informasikan kepada semua teman-teman saya. Dan ternyata ada yang positif. Teman-teman semua, dalam jangka waktu 25 hari saya bisa capai AM karena saya bertemu dengan orang-orang yang positif. Ya, jadi presentasi saya ditolak itu biasa. Ya, justru kalau saya tidak pernah ditolak, kayaknya saya nggak akan bersemangat. Kan gitu. Yang kedua adalah di saat saya berangkat bisnis ini, alasan itu semakin banyak yang saya dapatkan. Alasannya apa saja? Mungkin sudah dihadapi oleh rekan-rekan dan teman-teman semua. Alasannya bervariasi. Tunggu dulu launching ya. Nah, tunggu launching dulu bisnisnya. Nah, saya biasanya seperti itu. Pak Jun, tunggu nanti launching dulu ya. Tunggu legalitasnya selesai dulu semua ya. Bahkan yang paling lagi bilang, tunggu sukses dulu Pak Jun, nanti baru saya ikut gitu loh. Saya jadi bertanya-tanya gitu loh. Yang pertama, namanya juga bisnis belum launching. Bagaimana bisa bisnis yang baru mau masuk langsung launching? Gak bisa. Ada dong trialnya, ada soft launchingnya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah legalitas. Saya kan orang legal. Tidak ada dalam satu cerita, tidak ada dalam satu bisnis yang hari itu langsung masuk ke Indonesia, ada investor langsung masuk ke Indonesia, hari itu semua legalitasnya lengkap. Semua ada waktu dan prosesnya. Tentunya proses yang Halo?
kawal bersama-sama. Bisnisnya berjalan yang positif ya. Terus saya juga melihat bahwa poin yang tadi yang saya bilang, tunggu dulu Pak Jun sukses kan gitu. Bagaimana coba? Mereka mau bergabung dengan saya, tunggu katanya mereka dulu, saya sukses dulu. Jadi saya harus menjadi seorang AT dulu, baru mereka gabung. Saya takutnya nanti ya, ada dua prinsip orang negatif. Yang pertama adalah mereka ya selalu bilang tunggu dulu, dan tunggu dulu. Kalau orang positif kan beda ya. Kalau orang positif melihat sebuah peluang, dia lihat ada sebuah peluang, wah bisnisnya masih baru. Karena orang positif pasti mereka bilang begini, wah ini ada peluang nih, ini sangat masih baru dan masih sangat prematur, kesempatan kita sangat besar. Tapi kalau orang negatif akan sebaliknya, apa yang mereka bilang sama saya? Saat saya tawarkan bisnis ini, mereka bilang, Jun ini bisnisnya masih baru, belum ada orang yang join, belum ada bukti. Nanti aja kalau sudah Pak Jun jadi bukti. Nah, itu yang sering terjadi saya hadapan di lapangan. Terkadang rekan-rekan menghadapi itu di lapangan. Apa yang Anda harus lakukan? Apakah Anda langsung down? Justru kita harus menjadi contoh, justru kita itu harus menjadi bagian dari kesuksesan. Sehingga saya pantang menyerah, main terus ya. Yang kedua, ya, orang berpikir positif, kalau melihat bisnisnya sudah jalan, sudah banyak kumpul orang, sekarang ini Zoom meeting sudah banyak. Kalau orang positif berpikir seperti ini, orang positif berpikir terkait dengan sudah jalan, mereka akan bilang, orang positif akan bilang, wah ternyata bisnisnya ini banyak diminati oleh orang. Justru sebaliknya, orang negatif nanti akan lihat nih, setelah diajak jadi rumunan orang banyak, orang negatif, teman-teman kita yang negatif selama ini sama kita, saat diajak mereka sudah orang masuk banyak, mereka akan bilang, Jun, orangnya sudah banyak sekali, ngapain lagi saya masuk? Nggak mungkin lagi saya sukses, sudah banyak orang yang masuk. Itu yang saya hadapi rekan-rekan di lapangan. Nah, ada yang menjadi tips sama rekan-rekan semuanya. Saya punya tips kepada rekan-rekan semua. Ya, semangat. Yang sampai hari ini saya tidak pernah kendor karena impian. Jadi di otak saya, ya, di pikiran saya, di mindset saya, Pingo adalah menjadi solusi dari salah satu sebuah solusi jalan untuk bisa mencapai impian saya. Ya, fokus pada impian. Kalau mau fokus kepada impian, saya punya cerita Pak Hendy. Yang pertama, jadilah seperti katak yang tuli. Ya, tahu ceritanya Pak? Jadilah seperti katak yang tuli. Saya akan bicara masalah kataknya tadi ya. Katak yang pertama ada 3 katak berjalan menyusuri sebuah gunung. Ketiga katak ini mereka menyusuri sebuah gunung. Pada saat mereka berjalan bersama-sama bertiga, katak yang pertama di tangga yang pertama dia menyerah. Di tangga yang kedua, katak yang kedua menyerah. Dan tangga yang ketiga sisa 1 katak. Tiba-tiba kedua katak tadi bertanya, kenapa kamu sampai ke atas katak yang ketiga? Cuma simpel dia bilang. Apa dia bilang? Maaf ya, saya tidak tahu. Saya sekarang ini sudah sampai di atas. Emang kenapa? Katak yang pertama dan kedua bertanya, kenapa kamu bisa sampai di atas? Simpel bahasanya si katak yang ketiga. Dia bilang apa? Maaf ya, saya tuli. Nah, gitu. Dia ternyata tuli. Nah, di bisnis ini, di Pingo ini, pasti banyak pikiran-pikiran negatif, pasti banyak hal-hal negatif di luar sana. Saya mengerti dan tahu betul itu, karena saya sudah menghadapi itu di lapangan. Nah, kalau kita mendengarkan, kalau kita terpesona, dan kalau kita lemah dengan hal-hal yang negatif yang tadi, kita tidak akan pernah sampai ke atas seperti katak yang nomor 1 dan nomor 2. Hal-hal yang negatif di luar sana sangat banyak, itu alam yang akan menghambat impian-impian rekan-rekan semua sampai ke titik puncak. Jadi hari ini saya punya banyak teman-teman, justru teman-teman terdekat saya, mereka menyingkir dari saya. Bahkan teman akrib saya semua, bahkan mereka menghindar dari saya. Tapi aku yakin, saya yakin dalam jangka waktu 25 hari saya capai AM. Sekarang apa mereka bilang? Jun, kamu bisa capai AM, itu kan karena kamu kerja keras. Itu kan karena ya keberuntungan yang kamu dapat. Itu kan karena kamu A, B, C, dan D.
Orang negatif selalu mencari alasan, tapi orang positif selalu mencari peluang. Ini yang menjadi sorotan bagi rekan-rekan semua. Pingo membuat saya semakin yakin salah satu adalah menjadi sumber penghasilan saya untuk saya bisa mencapai impian saya. Rekan-rekan semuanya, saya mau kasih tahu sebagai penutup kepada rekan-rekan semuanya bahwa semangat kita untuk hidup. Pertanyaan saya, apa yang sudah Anda pernah lakukan? Apa yang sudah Anda perbuat bagi orang yang Anda cintai? Sudah adakah yang Anda perbuat bagi orang-orang yang Anda cintai? Apakah cukup dengan gaji Anda yang sekarang ini? Apakah cukup dengan warisan yang mungkin Anda diwariskan? Apakah cukup dengan sekarang ini tabungan yang Anda miliki? Saya mau kasih tahu kepada Anda. Apakah cukup dengan Anda berdoa kepada orang yang Anda cintai? Tapi berbuatlah sesuatu yang membuat mereka berbahagia dan mereka bisa juga mencapai impian-impian mereka yang juga bagian dari impian rekan-rekan semua. Saya filosofi terakhir Pak Endi. Di bisnis Pingo, saya semakin banyak memiliki teman dan sahabat seluruh Indonesia. Saat ini saya sudah memiliki ada 3 AM di grup saya, dan ada 3 lagi AM nanti akan menyusul, dan mudah-mudahan saya punya target nih, kalau enggak Juli, Agustus mungkin saya akan bisa capai HT. Dan harapan saya ke depan nanti, rekan-rekan semua yang ada saat ini bersama-sama dengan kita di Zoom meeting hari ini, jangan pernah berpikir negatif tentang apapun. Wong pernah dicoba, sudah bilang tidak bagus. Belum pernah menerima bisnisnya, sudah dibilang tidak punya harapan. Belum pernah mencoba untuk terjun, sudah dibilang sangat susah. Bagaimana mungkin rekan-rekan semuanya Anda bisa mencapai tujuan, sementara Anda belum pernah mencoba? Saran saya adalah, jangan pernah ragu-ragu. Mencoba dengan modal yang sangat kecil di Pingo, mencoba dengan sebuah peluang yang besar dan masuk di Pingo. Saya pikir kesempatan ini adalah jangan pernah disia-siakan. Kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Kesempatan itu datang selalu sekali. Dan saya berharap Anda adalah orang-orang berikutnya yang sudah sukses. Hati-hati semua leader-leader kita. Mereka punya potensi-potensi yang luar biasa dalam hal penghasilan. Dan mereka juga punya status sosial yang sekarang ini berubah karena penghasilan mereka juga sekarang ini meningkat. Saya juga pengen punya penghasilan dengan financial freedom, ya, yang tidak harus bekerja setiap hari sampai ngajar sampai jam 11 malam saya baru pulang ke rumah. Saya harus mengajar dari jam 7 malam setelah pulang kerja. Sangat capek sekali. Pingo akan menjadi sebuah solusi. Terakhir dari saya, ya, jangan pernah menyerah karena moto saya adalah presentasi, 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 dan presentasi. Karena melalui presentasi, Anda akan menemukan closing. Kalau Anda tidak pernah presentasi, kalau Anda tetap diam di rumah, apa yang Anda bisa harapkan akan melakukan closing? Tidak ada. Salah satu kuncinya, salah satu darahnya, dan salah satu nyawa di Pingo adalah seberapa besar Anda presentasi. Seberapa hebat Anda menyampaikan informasi kepada teman-teman Anda, disitulah Anda akan memiliki bisnis yang besar. Pelajari bisnis ini, belajar kepada upline Anda, simak betul-betul bisnisnya, dan banyak mendengarkan dan ikut meeting-meeting Zoom seperti ini, pikiran-pikiran positif akan semakin menumpuk dalam otak, dan sistem kerja Anda pasti akan luar biasa. Go AT, go AM, sukses, salam dahsyat! Oke, ya, luar biasa sekali ya. Jadi kalau Pak Junarto yang ngomong ini, kayaknya semuanya membara ya, terbakar-bakar orang bilang. Tadi saya lihat komen udah banyak nih, yang loyo jadi semangat. Bisa kan? Ya udah ada bilang horas ya, berarti artinya udah semangat lagi nih, ya. Jadi memang testimoni Pak Dede ini memang jujur ya, sangat-sangat luar biasa sekali. Ya perjuangan beliau, ya 25 hari capai AM itu bukan dengan cara ya baikkan telapak tangan teman-teman ya, butuh proses, butuh waktu, dan semua dilakukan dengan konsistensi ya, karena pengulangan demi pengalaman yang kita lakukan ya itu akan membuat kita semakin jago, semakin mahir ya. Presentasi pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, pasti akan ada closingnya, karena di bisnis apapun akan ada termuncul namanya hukum Pareto ya, di mana ada quantity pasti akan ada kualitas yang muncul. Yang perlu kita lakukan adalah konsistensi, lakukan itu terus-menerus.
Ya, seperti apa yang bisa kita support? Salah satunya Zoom meeting. Sebenarnya udah sangat mempermudah kita. Ya, kita ada Zoom meeting, ada kelas WA ya. Setiap leader saya yakin punya grup WA masing-masing buat presentasi calon-calon prospekannya, shoppernya ya untuk gabung di Pingo. Karena support system ini semua sudah disediain, semua ada. Kita cuma tinggal ngundang orang buat ke Zoom meeting ataupun kelas WA, kita tinggal edukasi dalam. Pelan-pelan sampai kita belajar. Karena kalau kita bisa, kita tahu, kita nyampaikan ke orang, orang akan semakin yakin. Ya, kalau kita tanya A nggak tahu, tanya B nggak tahu, tanya C nggak tahu, ya gimana orang mau gabung dengan bisnis yang kita jalani? Kita sendiri nggak tahu apa-apa, kita sendiri nggak yakin, itu. Dengan kita yakin, kita tahu apa yang orang mau tanyain, kita bisa jawab, otomatis orang itu pasti akan semakin percaya. Artinya kita serius di bisnis ini, itu. Oke, sesi Zoom meeting kali ini ya sampai di sini ya. Jika ada salah-salah kata ya atau yang tidak berkenan ya, kami yang panitia Zoom meeting mohon maaf ya. Kita akan ketemu lagi di hari Sabtu. Oke. Hari ini sekitar 200 lebih orang yang hadir. Oke. Sabtu kita penuhkan. Karena kalau satu orang di sini aja ada satu orang saja ya, udah berkali lipat berarti sekitar 400 orang. Bisa sampai 500. Oke. Itu aja dari saya ya. Salam sukses. Go AM, go AT ya. Terima kasih. Sampai jumpa di Zoom meeting, Zoom talk berikutnya.